نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة سيدتنا خديجة الكبرى، إلى حضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، إلى حضرة الحسن البصري، إلى حضرة جنيد البغداد، إلى حضرة الشيخ عبد القادر العجيل، إلى حضرة الشيخ سلمان المدني، إلى حضرة المهدي أحمد بن عزة، إلى حضرة فقيه المقدم محمد بن علي معاذ، إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن صدق، إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سليم، إلى حضرة أبي عمر الأنطاس، إلى حضرة أبي عبد الحمد، إلى حضرة الشيخ مطرح الشيخ بن، إلى حضرة الشيخ كشف الأنوار بن، حضرة الشيخ شرح عبد البن، إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر بن ولجميع شيخنا ومعلمنا وعلى أزواج وذريته من الله يعلى درجاته والجنة ويقعون بأسراره وأنواره وعلومه بالدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضى على نيته، أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء في جاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumuhi fid dharain amin. Sallallahu daripada kitab Al-Manhajus Saqi. Mari masih membicarakan tentang mujahadah, itu adalah hikmat dalam ibadah. Karena Sayyiduna Al-Imam Hasan Ibnu Sayyidina Al-Qutub Abdul Al-Haddad adalah Imam Hasan bin Al-Imam Abdul Al-Haddad radhiyallahu anhu, ma massat yaduhu yada imra'atin ajnabiyah, adalah Imam Hasan daripada anak dari Imam Abdul Al-Haddad sahibul ratib. Ma massat yadahu, kebiasaan daripada Imam Hasan ini, ma massat yaduhu, tidaklah pernah sidik itu menyentuh yada imra'atin ajnabiyah, tidak pernah menyentuh tangan seorang daripada perempuan yang lain, daripada perempuan yang lain. Jadi sidik jarang bersalaman dengan perempuan yang lain. Wala tajassara ala syai'in yakrahu rabbul bariyah wa ma taraka sunnatan aslan, adalah pekerjaan sidik tidak pernah meninggalkan sunnatan aslan, pekerjaan yang sunat. Wa ma sallal farda munfaridan abadan, dan adalah sidik itu kadang-kadang apabila sidik tidak suka berjamaah, tidak tadi sidik adalah salat fardu sendirian. Wa ma rakibada batul ma huwa sa'in ila ta'ati rabbih hatta fi akhir waqtihi, sampai adalah sidik itu di akhir waktu atau di akhir daripada umur sidik, yakhruju ila madrasah, sidik keluar kepada satu sekolahan untuk mengajar tadi. Yang jaraknya sulusi milin, adalah 3 mil jauhnya dengan berjalan batis tadi. Padahal sidik waktu itu mengajar dalam keadaan sakit, dalam keadaan garing, tetap sidik paksakan daripada mengajar tadi. Waqala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, dan berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas, kuntu ayyamal mujahadati, adalah aku pada waktu-waktu ketika aku itu mujahadah diri, melawan diri daripada nafsu itu, aj'alul laila, aku jadikan malam itu naharan, seperti siang hari. Wan nahara lailan, aku jadikan malam itu seperti, aku jadikan siang itu seperti malam hari. Waqad usalli subha bi wudhu isya, adalah kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Qas, adalah aku itu sembahyang subuh dengan wudhu isya, artinya ada baguringan malam itu. Di sini itu ada baguringan pada malam hari. Waqad usalli zuhra bi wudhu isya, dan adalah kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Qas, aku itu sembahyang zuhur dengan wudhunya isya. Berarti kasih batalan. Kalau kita kata bahwa
seperti ini, teman-teman batal, teman-teman anak kami, teman-teman parut apa anak makan. Waqad shallaitul maghriba wa idul isya, dan adalah kata Imam Muhammad bin Hasan al-Qas, atau itu adalah mengerjakan sembahyang maghrib dengan wudunya isya. Berarti tahan pada sini. Itulah hal ehwal daripada ulama-ulama terdahulu. Wa qala aidan, adalah berkata juga Imam Ahmad bin Hasan al-Qas, kuntu aqra'ul Qur'an kullahu, adalah aku sering membaca Al-Quran kullahu, setiap malam itu, bi thalathi saat, pada 3 waktu nang sangat penting di tengah malam tadi. Wa kana min awradi, adalah termasuk daripada wiridku, kata Imam Ahmad bin Hasan al-Qas, 25 alban, aku berzikir 25.000 kali la ilaha illallah tadi, qabla al-ghada, sebelum siang hari. Sebelum siang hari kita akan tahan berzikir 25.000 kali. Kemudian untuk saya tahan. Wa nisbun minal Qur'an bi sholati duha, dan ada sidin waktu duha membaca setengah Al-Quran, dibaca sidin pada waktu sembahyang duha. Apabila juga tutup, kita nak itu setengah Quran, baca ayat di dalam surah Tuhan. Ada yang lagi nang lain. Faqila hadza min babi kharqil 'adah. Lalu ujar orang mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hasan al-Qas, bahwasanya engkau ini seperti pekerjaan yang menyalahi adat. Apabila juga pian begawi, sembahyang dulu aja, lo sebenarnya dengan apa? Separuh Quran ayat pian baca. Qala, berkata Imam Ahmad bin Hasan al-Qas, la, ada aja saja. Barwa min babit ta'awudi, dan inilah, bahkan inilah termasuk daripada kebiasaan daripada al-lisani, kebiasaan lidahku terjadi. Aku membiasakan lidah supaya terbaca daripada Al-Quran. Kita aja baca Yasin aja sudah untung kawan. Bagian Yasin itu tunggu sudah kawan. Al-Faslu Tsamin, pasal yang ke-8, At-Tasawwuf, masalah daripada pengertian At-Tasawwuf. At-Tasawwuf husnul khuluqi, jadi para imam-imam mutasawwuf mengatakan adalah tasawuf itu termasuk husnul khuluq, adalah perangai nang baik. Perangai nang baik termasuk daripada at-tasawuf. Jadi apabila orang itu bisa memperbagusi perangainya, perangai nang di dalamnya, perangai hatinya, apalagi perangai luarnya, itu sudah termasuk at-tasawuf. Qala Sayyidina Imam Ali bin Hasan al-Qas fi kitab Al-Qirtas, bahwasanya kata Imam Ali bin Hasan al-Qas dalam kitabnya Al-Qirtas, arti daripada at-tasawuf itu adalah amraini, 2 macam. Wahuma, yang pertama, salamatus sadri, adalah selamat daripada isi dadanya. Maksudnya apa selamat isi dadanya itu? Dia bisa membersihkan apa yang ada dalam dadanya tadi, atau yang maksud adalah dia bisa membersihkan daripada hatinya dari penyakit. Wasakhawatun nafsi, dan pemurahnya an-nafsi, akan diri. Pemurahnya diri itu dengan digunakan diri atau jasad tadi untuk melakukan daripada sesuatu nang baik. Jadi kita kalau menggunakan badan untuk ibadah itu termasuk pemurah kita itu. Kalau menggunakan badan untuk nang baik termasuk sakhawatun nafsi. Menggawe ini kawan termasuk pemurah dalam membaca, ini kawan termasuk pemurah dalam lisan.
manalal awliya, tidaklah kata Imam Ali bin Hasan Al-Athas memperoleh para awliya Allah Ta'ala itu manaluhu akan pangkat mereka bikasrati sholati dengan banyak sembahyang, walau siyamin dan dengan banyak puasa. Kasrati sholat di sini dengan banyak sembahyang sunat atau dengan banyak puasa sunat. Wa innama hanya saja para awliya Allah Ta'ala itu naluhu, mereka memperoleh pangkatnya bisalamati sudur, dengan selamat daripada dada atau isi hati mereka, wasakhawati nufus, dan selamat atau pemurah daripada jiwa atau diri mereka tadi. Wa huwa husnul khuluqi, jadi adalah at-tasawuf itu mereka adalah mengartikan husnul khuluq, baik perangainya. Kulluhu khuluqun hasan, baik perangai luarnya yang kelihatan oleh manusia atau perangai dalamnya yang tidak kelihatan oleh manusia tetapi dirasakan oleh dirinya sendiri tadi. Husnul khuluq fi thalathati asya, termasuk perangai yang baik itu ada 3 macam. Kauful adza, yang permulaan adalah kauful adza, menahan daripada menyakiti, menahan daripada mengganggu, menzalim orang, itu termasuk husnul khuluq tadi. Yang kedua, badlun nada, dan mengorbankan apa an-nada, apa yang ada pada dirinya tadi. Artinya orang memerlukan inya tunaikan. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi, wajahnya selalu al-wajhi, manis rupa. Biasanya orang daripada husnul khuluq itu wajahnya manis rupa, artinya nyaman dilihat tadi. Ada yang melihat muriingnya tadi, ada yang melujuknya, senyumnya tadi. Tapi jangan senyum terus. Di muka cermin ternyata muriing, di muka melongkang muriing, lain lagi itu kisahnya. Untuk muriing terus bahaya ini. Nukina an Sayyidit Thaifah Al-Junaid bin Muhammad rahimahullah ta'ala, dinukil daripada pemimpin daripada ulama tasawuf Imam Junaid bin Muhammad rahimahullah ta'ala, atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Mabana tasawufi adalah fondasinya ilmu tasawuf, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, ala akhlaqin thamaniyah, atas 8 macam perangainya. Takhallaqa bihal anbiya, 6 perangainya itu pernah digunakan oleh para nabi. Jadi perangai orang tasawuf itu pernah dipakai para nabi, itu ada 8 macam. Wa hiya as-sakharu li Ibrahim, yang pertama kawa pemurah seperti Nabi Ibrahim. Yang kedua, waridha li Ishaq, redha bagi Nabi Ishaq. Yang ketiga, was-sabru li Ayyub, sabar seperti Nabi Ayyub. Jadi sabarnya Nabi Ayyub itu termasuk husnul khuluq bagi Sidin, itu sebaik-baik daripada perangai. Karena Sidin banyak dicoba oleh Allah Ta'ala, dengan dicoba dengan datangnya penyakit nang ganas, penyakit nang datang ke jasad Sidin, yaitu ulat-ulat yang memakan daripada seluruh anggota badan Sidin. Zaman kita ulat itu orang lagi mengurung, bisa dibuang orang ke sungai atau dibuang orang ke laut, atau lagi diharagu, dibawa ke rumah sakit, itu orang ada yang traumanya, ada yang kau menanganinya. Salah seorang bin Sidin meninggalkan Nabi Ayyub, karena Nabi Ayyub bawa korengan baulat, ditinggalkan oleh bin Sidin tadi. Menurut riwayat sampai tersisa
hati sidin aja lagi nang kali makan ulat. Mata sidin sudah habis makan ulat sudah. Telinga sidin sudah habis makan ulat. Tapi hati sidin masih ada, sehingga tahan sidin menderita daripada penyakit, sehingga dikembalikan Allah Ta'ala daging sidin seperti semula. Artinya parah benar asalnya. Wal isyaratu li Zakaria, kemudian ada isyarat seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sidin bisa anak yang bernama Nabi Zakaria Siti Maryam, Siti Maryam adalah nang dipadahakan mandul sedikit. Ada sing lakian. Wal ghurbatu li Yahya, yang kemudian adalah seperti menyendirinya Nabi Yahya. Nabi Yahya itu selalu menyendiri Ba'asing. Ba'asing kenapa? Karena Sidin meracak dikejar-kejar oleh kaum Sidin tadi. Dipadahkan menyebarkan ajaran nang kada bujur, sehingga Sidin diulah fitnah, dikejar oleh kaum Sidin tadi. Walub susufi di Musa, dan pakaiannya daripada baju wol, kain wol bagi Nabi Musa. Nabi Musa itu setiap hari Sidin pakai daripada pakaian Sidin hanya kain wol aja, kain yang berasal dari kulit domba tadi dipakai Sidin. Ada dana harap, jadi para nabi itu kadang pakai pakaian harap, tapi hati mereka nang lebih hebat. Dari luarnya mereka pakaian biasa-biasa aja. Ada nang bertongkat, ada nang kada, tapi awak Sidin berwarna kemerah-merahan Nabi Musa alaihissalam, menandakan itu Sidin itu apabila ada yang tidak suka dengan Sidin, langsung Sidin marahi. Wasyahah li Isa, kemudian ada asyahah li Isa. Yang ketujuh, berjalan-jalan li Isa bagi Nabi Isa. Nabi Isa Sidin dari bisi rumah. Jadi kemana saja Sidin tidur, itulah tempat tinggal Sidin. Kadang menatap Sidin ini. Di mana Sidin berapa, di situ Sidin kuring. Artinya kada beisi rumah. Nabi Isa itu ketujuh Sidin asyana hayah-hayau, tapi hayah bermanfaat. Kalau kita hayah-hayaunya ada maksud. Hayah-hayaunya kita berhutang, hayah-hayau juga. Hayah-hayaunya lagi apa? Mencari warung, hayah-hayau juga. Kayak seorang pegawai juga, hayah-hayau seharian kita sore beli. Dan terakhir, akhlak daripada para nabi itu al-faqru li Muhammadin. Nabi Muhammad Sidin dalam keadaan tidak punya apa-apa. Padahal semua nabi itu sudah dianjurkan atau sudah ditawari hendak hidup nyaman, tapi mereka ada mau. Adalah nabi kita itu meninggalkan warisan yang banyak pada. Jadi faqru li Muhammadin, nabi kita ketujuh serbanan kadada. Wa qala Junaid, aidan, dan berkata Imam Al-Junaid, arba'un tarfa'ul abda, ada 4 macam yang bisa mengangkat si hamba itu ila ada derajat kepada sepaling tinggi derajatnya. Wa in qalla amaluhu, sekalipun sedikit amalnya. Wa ilmuhu, sekalipun sedikit ilmunya. Al-hilmu, yang pertama al-hilmu adalah orangnya itu al-hilmu, kalau menahan marah. Tapi tabiat kita ada pemarahnya. Awal lagi naik derajat kita ini marah lawan anak, marah lawan
orang nang maulah wal marah juga, marah karena iwak kadada marah juga, marah karena ada nang hangit marah juga, marah karena nasi jadi karam marah juga. Nasi jadi karam kalau saya memasak lawan kayu apinya akan nyalakan sehingga di bawahnya menjadi karam, ada perangsang. Dan kedua, wattawadhu, yang bisa mengangkat derajat si hamba itu at-tawadhu, dia selalu rendah diri, rendah hati. Artinya apa yang dimilikinya lain merasa ampunnya. Mungkin kita kan awal juga masih tawadhu ini. Kita katuju bahasa sengkengan, katuju bahasa tinggian kita, katuju bahasa saingan kita lagi. Yang ketiga, wasakhawu, dan dia kawa memberi atau murah atau murahan, pemurah mau. Kita masih kita kawan sakha lagi, anak ojo masih juga. Yang keempat, husnul khulqi, baik perangai, baik daripada akhlak, termasuk dan mengangkat derajat si hamba. Misalnya ilmu kawa, tawadhu kawa, sahha kawa, tapi perangai ada baik juga, tetap ada terangkat derajat si hamba tadi. Ada kawan. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, berkata Imam Al-Ghazali, anna tasawufa, ketahui olehmu bahwasanya yang namanya tasawuf, akhlak, ilmu tasawuf itu dibagi kepada dua, kata Imam Ghazali. Yang pertama, al-istiqomatu ma'allah, orang yang tahu istiqomah bersama Allah Ta'ala. Maksudnya yang tahu istiqomah pada gawian yang disuruh Allah Ta'ala, termasuk orangnya daripada ini termasuk at-tasawuf tadi. Istiqomah apa yang disuruh Tuhan adalah termasuk kata Imam Ghazali. Istiqomahnya apa? Waktu ini digunakannya, waktu itu digunakannya dengan baik tadi. Wasukunu ma'al khalqi, dan kedua adalah termasuk tasawuf juga. As-sukunu ma'al khalqi adalah tenang bersama makhluk Allah Ta'ala. Artinya tidak membuat gaduh, tidak membuat huru-hara, tidak membuat zalim bersama makhluk Allah Ta'ala tadi. Faman istaqama ma'allahi, barang siapa dia mau istiqamah bersama Allah Ta'ala, wa ahsana khuluqahu, dan bagus perangainya, bahwa sufiyun, maka dia dinamakan orang ba'akhlak atau sufiyun tadi. Wal istiqamatu ma'allah, yang masuk istiqamah bersama Allah Ta'ala itu an yakfiya Allahu, dia menebuskan, dia mengorbankan bahagian dirinya dinafsin, bagi kewajibannya kepada Allah, istiqamah Allah. Husnul khuluqi binnas, dan adalah baik perangai dengan manusia tadi. Allah tahmilan nas, bahwasanya tidaklah memikul kepada manusia itu ala muradi nafsika, atas kehendak dirinya tadi. Maksudnya tidak meremehkan, tidak takabur dengan orang lain. Bal tahmilu nafsaka, tetapi dia bawa menanggung dirinya itu ala muradihim, atas nangkawa dihadapinya, malam yukhalifu syar'a, selama tidaklah menyalahi daripada hukum syariat. Al-Faslu Tasi, pasal yang ke-9, bi habbil a'mal ilallah, pada amal yang disukai kepada Allah Ta'ala. Apa amal yang disukai kepada Allah Ta'ala? As-salatu, itu adalah sembahyang. Di amal yang paling disukai Allah Ta'ala adalah as-salatu, sembahyang. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Daripada sahabat yang bernama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala sa'altu Rasulullah, adalah aku bertanya kepada Rasulullah, ayyul amali afdal, amal apa yang lebih utama? Qala, ujar Nabi, as-salatu li waqtiha, adalah sembahyang li waqtiha, karena waktunya. As-salatu li waqtiha, sembahyang karena tiba waktunya. Qala qultu thumma ayyu, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa wahai Nabi? Qala birrul walidain. Dan kedua setelah sembahyang, amal yang paling afdal berbakti kepada orang tua. Birrul walidain. Qala, lalu ada si sahabat Abdullah bin Mas'ud, qultu thumma ayyu, kemudian aku kata, apalagi wahai Nabi? Qala al-jihadu fi sabilillah. Doa yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Yang ketiga ini kan ada lagi ini. Jadi yang dua itu aja. Yang sembahyang, kemudian birrul walidain. Sembahyangnya bagus, tapi dengan walidainya durhaka, anak awal juga timpang jadinya. Dengan kedua orang tuanya durhaka, walaupun sembahyangnya bagus, memperpunya lengkap sudah rukunnya, tapi dengan birrul walidain, dengan orang tuanya durhaka, tetap timpang juga kata awal juga. Kemudian birrul walidain yang kuat, bagus juga. Kemudian nomor 40 sembahyang fardunya tidak kata orang menggawi. Kemudian parela juga timpang juga. Bisa bersama, harus sebanding. Salat di waktiha, birrul walidain. Nah, jihad bisa billah ini kan lagi. Zaman Nabi masih ada. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, al-madhhabus sahih, pendapat yang paling sahih, yang paling benar, al-masyhur, yang paling dikenal, anna sholata afdalu, sungguhnya sembahyang itu lebih utama minas shaum, daripada puasa yang wajib. Itu menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab. Wa sa'iri ibadatil badan, dan seluruh ibadah-ibadah badan, dan di luar dari sembahyang. Qala sahibu al-Mustadhiri mukhtalifa bis salati was shaum, berkata daripada Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i, Syekhul Asy-Syafi'iyah, berbeda pada pendapat pada masalah sembahyang dan puasa. Wa ayyuhuma afdalu, apa dari keduanya yang lebih utama? Qala qaumun, berkata suatu kelompok, as-shalatu afdalu, sembahyang itu lebih utama. Wa qala akharun, berkata yang lain, as-shalatu di Makkah afdalu, sembahyang di Makkah lebih afdal. Ini apabila kurang tulak asana. Bilanya kalau ada tulak asana, sembahyang utama ini tempat tadi. Wasaumu bil Madinah, adapun menurut yang lain puasa nang afdal itu bil Madinah, di Madinah, bila tolak asana. Dah ada duitnya, dimudahkan rezekinya kalau tolak asana. Wal awwalu as-sahhu, tapi nang pendapat yang pertama as-sahhu lebih sahih, itu as-salatu afdalu. Amad dalil, adapun dalilnya ditarjihis sholati, untuk menguatkan sembahyang tadi. Fa haditsu katsiratu, hadisnya sudah banyak. Minha, di antaranya hadits Ibnu Mas'ud, hadis daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang adalah ayyul amali habbu ila Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, amal apa yang lebih disukai Allah Taala? As-shalatu li waqtiha, itu jawaban Nabi. Sembahyang di waktunya tadi. Kenapa? Karena ada hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala ara'aitum law anna nahran, apakah kalian melihat, kata Nabi, jikalau adalah sungguhnya sungai itu, nahran, ada sungai, bi babi ahadikum, di pintu salah seorang kalian itu,
Sungai tadi gunakan apa? Yang tasilu minhu kulla yaumin adalah mandi daripada sungai itu setiap harinya 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai'un, apakah tersisa dari kotorannya masih ada? Qalu la. Punya sahabat menjawab tidak ada. La yabqa min daranihi syai'un, tidak ada yang tersisa dari kotorannya itu wahai Nabi. Qala badzalika, ujar Nabi, karena itulah mathalu shalawatil khamsi, perumpamaan sembahyang 5 waktu tadi, yang Allah Ta'ala membersihkan bihinna dengan seseorang itu al-khotoya, akan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Jadi 5 kali sembahyang sama seperti 5 kali mandi. Nang sungainya tadi ada di hadapan rumah, jadi tinggal berjibok buaya lagi. Berasih tadi. Dan kita 2 kali aja mandi, itu masih bau lagi. Ada ini 5 kali mandi sama berasih, punya membau juga sedang 5 kali mandi ini. Kita paling sedikit 2 kali mandi aja, atau sekali mandi sehari, punya dingin, atau hasil mandian lalu. Munnya sudah 5 kali mandi ini, berarti sudah berhasil benar. Sama kayak itu sembahyang 5 waktu tadi, membersihkan diri, memandi diri tadi. Bagian zahirnya dimandi, bagian batinnya dimandi juga, sehingga bersih tadi. Mau 5 kali mandi ini kada perlu lagi bersabun-sabunan, usuk aja, usuk daki hilang. Ada lagi tingkatnya. Wa qala istaqimu walam tuhsu. Ujar Nabi pulang, istaqimu, istiqomahlah olehmu akan 5 waktu tadi. Artinya jauhilah terus. Walam tuhsu, janganlah dihitung-hitung, janganlah dihinggakan. Maksudnya berapa kali sudah aku itu sembahyang jadi dihitung, artinya sudah kita rancang menggaulinya. Berapa kali sudah, berapa tahun sudah umurku kau sembahyang, jangan dihitung itu sih. Jangan tapi istiqomah aja, tapi jangan dihinggakan. Wa'lamu anna khairu amalikum as-salatu, dan ketahui oleh kalian sungguhnya sebaik-baik pekerjaan kalian itu as-salatu adalah sembahyang. Oleh kata Nabi, wala yuhafizu ala wudu'i, dan tidaklah memelihara atas berwudu itu illa mu'minun, melainkan orang yang beriman. Jadi apabila orang itu berwudu, dia sembahyang, termasuk mu'minun yang beriman, karena dia memelihara daripada wudunya itu. Wa yustadallu aidan bi tarjihi shalah, dan dibikin dalil atau diambil dalilnya juga dengan bi tarjihi shalah, dikuatkan dari tentang sembahyang qaumuhan, karena keadaannya sembahyang itu tajma'ul ibadah, mengumpulkan semua ibadah dalam sembahyang. Minat toharati, dari masalah bersuci. Bersuci apa? Yang berwudu, termasuk ibadahnya anak mulai sembahyang. Wal qiraati, dan bacaan-bacaannya, dan sembahyang juga banyak bacaan-bacaannya. Wa dzikrillahi ta'ala, dan berzikirlah Allah Ta'ala, dan sembahyang ada juga. Wa ghairi dzalik, dan yang lainnya. Wa li'annahu yuqtalu bi tarkiha, dan sesungguhnya seorang tadi seakan-akan membunuh dirinya sendiri bitarkiha, dengan meninggalkan sembahyang. Jadi meninggalkan sembahyang itu sama seperti membunuh dirinya sendiri, membunuh jasadnya sendiri, artinya jasadnya dibedakannya mati pada waktu sembahyang tadi. Ada dibaca apa-apa, sudah dilain kalau mau membaca sudah, dan waktu kalau mau membaca macam-macam, ya sembahyang barang digawi bikhilafi ghairiha, bersalahan dengan yang lain. Wali annaha la tasqutu fi halin, dan karena sesungguhnya tidaklah jatuh pada suatu keadaan
daripada semua keadaan madama mukallafan selama orang itu dibebani hidupnya, selama orang itu masih hidup di dunia, dibebani dengan sembahyang tadi. Walaupun sudah kata lagi berdiri, sembahyangnya berduduk, sembahyangnya berabah, sembahyangnya baring kanan, baring kiri, atau dengan isyarat. Kalau lagi mati ya lagi. Bahkan kalau lagi pakai isyarat sudah habis. Illa fi haqqil haidi, melainkan pada hak orang haid. Orang haid kan khusus perempuan, masalah sembahyang ada di bawah, ada di qada. Nanti qada bagi haid itu adalah masalah puasa dilarang. Ya Allah, fi haqqil haidi. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa itu salah fawaid faidah dari sembahyang. Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, was-salatu majlabatun rizqi. Bermula sembahyang itu majlabah adalah dia berusaha mengusahai menarik rezeki tadi, membantu menarik rezeki. Hafizatul lissihah, dan kemudian adalah memelihara bagi sehatnya seseorang di bawah sembahyang. Memelihara bagi sehatnya seseorang. Dafi'atun lil adza, menolak daripada segala macam gangguan. Artinya orang mengajak sembahyang tadi dihindarkan dari lapah bulu iblis atau jin dalam mau. Maqradatun lil adwa, menolak daripada segala macam penyakit. Muqawwiyatun lil qalbi, kemudian adalah menguatkan bagi hatinya. Fawaid sembahyang tadi. Mubayyidatun lil wajhi, kemudian membuat putih, membuat terang lil wajhi, wajahnya. Mafrahatun lin nafsi, kemudian membuat senang dirinya. Artinya dirinya itu selalu dalam keadaan senang. Madhabatun lil kasal, menghilangkan daripada rasa malasnya. Mansyatatun lil jawari, membuat rajin seluruh anggotanya karena bergerak semua. Mubiddatun lil quwa, menarik atau menguatkan bagi anggota badannya. Mughaddiyatul liruh, menjadi makanan bagi ruhnya. Itu sembahyang tadi. Sembahyang itu sebagai makanan bagi ruhnya. Bila hanya sembahyang, ruhnya sigar lagi. Karena apa? Ada makanan-makanannya. Munawwiratul lil qalbi, menerangi bagi hatinya. Hafizatul lin ni'mah, terjaga nikmatnya. Dafi'atul lin ni'mah, menolak daripada an-ni'mah, segala macam sakit. Jalibatul lil barakah, menarik berkah. Muqidatul li syaitan, menjauhkan diri dari iblis. Misalnya sembahyang. Muqarrabatul lirrahman, mendekatkan diri kepada Allah tadi. Wabil jumlah, secara keseluruhan, falaha ta'thirun ajibun, bahwasanya ada ta'thirun ajibun fi hifzi sihatil badan. Ada bagi sembahyang itu mengisi apa? Mengisi bekas yang bagus pada memelihara kesehatan badannya. Dengan apa? Bi'ahatin audain, adalah orang turing dengan di bawah sembahyang ada penyakit yang mengampi di bawah sembahyang dan penyakitan di bawah sembahyang. Soalnya ampi berarti sembahyangnya itu menghindarkan, menghilangkan penyakit. Qala Al-Abdullah bin Musin Al-Atas, berkata Habib Abdullah bin Musin Al-Atas, ghalibu kutubul alawiyyin fi shalah. Ujar Habib Abdullah bin Musin Al-Atas, kebanyakan kutubnya
terbukanya hatinya dari golongan Alawiyyin itu, golongan daripada keturunan Nabi itu, fis sholati pada sembahyang. Ada dari sembahyang tadi menjadi terbuka hatinya, termasuk golongan daripada Al-Alawiyyin ini. Warithatun min jaddihim al-a'zam, karena sembahyang itu warisan dari kakek mereka, itu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi berdoa berkata, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Kata Nabi, jadikan ya Allah sembahyang itu qurratu 'ain, adalah penyegar mataku fis shalah, dalam sembahyang. Artinya penyejuk, penyegar jiwaku, ujar Nabi tadi. Fahiya amrul amal wa hiya fawaidun azimah wa hiya babun ruhiyyah wa jismiyah. Karena sembahyang itu melatih ruh wa jismiyah, dan melatih ya jasad tadi. Latihan roh dan jasad itu adalah dalam sembahyang. Qala Abdullah bin Mas'ud ma dumta bis shalah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, selama engkau dalam sembahyang itu, fa anta taqra'u, engkau sedang mengetuk babal malik, akan pintunya raja. Wa man qara'a babal malik, barang siapa yang mengetuk pintu raja, yuftahu lahu, niscaya dibukakan baginya. Walaupun permulaan kada dibukai, kemudian berikutnya akan dibukai, kemudian lagi berikutnya akan dibukai, ada waktunya dibukai. Kemudian sudah dibukai, apa yang diminta? Hasil dapat. Kalau kita sembahyang sudah sembahyang itu berdoa, ada kabul juga habis sembahyang, ada lagi, ada orang terus saja tadi. Karena jangan diketuk pintu raja tadi, bisa dibukai. Ya gitu juga mengetuk rumah orang. Selain permintaan orangnya buka dulu. Nggak berubah. Tolong Assalamualaikum. Mau dulu orangnya. Dan mau sembunyi. Sembilan dalam mesej seminggu dulu. Wa kana radhiyallahu anhu katsiran shalah qalla shaum, adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sedikit banyak sembahyang, sedikit puasa. Faqila lahu fi dzalika faqala, lalu dikatakan orang, kenapa dia itu banyak sembahyang daripada sedikit puasa? Inni idza sumtu, ujar sahabat Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya aku apabila aku itu puasa, do'ufu bis shalah, adalah aku itu lemah untuk sembahyang di sini. Was shalatu indi, sedangkan sembahyang itu menurutku ahammu lebih penting, kata Abdullah bin Mas'ud. Masuk puasa ini puasa sunnah. Jadi sini tidak menggawi puasa sunnah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini sini adalah banyak menggawi sembahyang tadi. Do'ufu anis shalah, karena lemah aku daripada menggawi sembahyang, kata si Abdullah bin Mas'ud tadi. Cukup, mudah sekali digunakan Allah Ta'ala. Mudah sekali Rasulullah Ta'ala mati Rasulullah Fatimah, diurutkan kepada Rasulullah Fatimah, mudah kita dikumpulkan dalam surga bidra Rasulullah SAW. Mudah kita tidak dimatikan Allah Subhanahu daripada manzilai maqadan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna fi din wa 'alina tawil, wa faqihna fi din wa 'alina tawil, wa faqihna fi din wa 'alina tawil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, bi kulli hamdi wa la masjid lana ma wasi'ahu illallah.